kasih. Puji Tuhan, shalom. Ya, senang sekali pagi hari ini saya bisa diberikan satu kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan tema kita di bulan ini masih berbicara tentang keluarga. Jujur ini tema yang cukup berat bagi saya, karena secara pengalaman saya belum pernah membangun sebuah keluarga, ya. Jangankan keluarga, si dia pun meninggalkan saya. Semoga dia tidak nonton. Ya, tapi puji Tuhan ketika saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi ini, bahan ini, saya berdoa kepada Tuhan, kira-kira apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada sidang jemaat Tuhan. Dan puji Tuhan saya diarahkan untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul sesuai dengan tema di minggu hari ini, yaitu kehancuran dalam keluarga. Nah, kita akan lihat dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 6. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yang ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan kau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jemaat yang dikasih Tuhan, teks yang baru saja kita baca ini kalau dalam Kejadian pasal 16 itu babak pertama dari sebuah cerita yang menceritakan tentang kehancuran sebuah keluarga. Dan kehancuran tersebut dipicu dari munculnya sebuah masalah yang cukup serius dalam keluarga ini. Namun masalah ini dihadapi atau ditangani dengan cara yang salah, sehingga masalah tersebut tidak menemukan jalan keluarnya, tapi menemukan masalah baru yang akibatnya berujung pada kehancuran keluarga tersebut. Namun kalau kita membaca di babak kedua dari pasal 16 ini, mulai dari ayat 7 sampai 14, saya sudah pernah sampaikan ini di ibadah wanita. Kalau Bapak Ibu Saudara, khususnya para wanita-wanita masih ingat, dari ayat 7 sampai 14 itu babak kedua dari cerita ini. Dan dalam babak kedua ini, masalah itu pada akhirnya menemukan jalan keluarnya. Kenapa? Karena tokoh yang berperan dalam cerita ini atau narasi ini, mereka menghadirkan Tuhan dalam masalah tersebut, sehingga pada akhirnya masalah tersebut bisa menemukan jalan keluar seperti itu. Nah, cerita dalam narasi di pasal 6 ini tadi saya sudah bilang bisa dibagi ke dalam 2 babak. Babak pertama itu yang tadi kita sudah baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan di babak pertama ini tokoh Sarai bicara 2 kali, sedangkan Abram bicara hanya 1 kali saja. Jadi kelihatannya di dalam babak pertama ini perempuan lebih aktif, laki-lakinya lebih pasif. Perempuannya lebih banyak ngomong,
laki-lakinya hanya ngomongnya sedikit aja, main ikut-ikut aja. Dan ini, saya pikir ini juga merupakan masalah. Kenapa? Karena menurut saya dalam sebuah keluarga itu komunikasi yang dibangun itu harus seimbang seperti itu ya. Jangan satu lebih menguasai yang satu mau menang sendiri daripada yang lain, sehingga pada akhirnya komunikasi itu akan menimbulkan masalah baru dan pada ujung-ujungnya mendatangkan sebuah kehancuran dalam keluarga. Nah, jadi masalah komunikasi juga dijelaskan dalam bagian ini ya. Yang satu mau menang sendiri, yang satu lebih banyak ngomong, yang satu lebih cerewet dari yang satu cuma main ngikut-ngikut aja, yang satu cuma iya-iya saja. Itu saya pikir itu sebuah komunikasi yang tidak seimbang, dan pada akhirnya kalau komunikasi sudah seperti begitu ya memang banyak masalah yang pada akhirnya akan terjadi. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat teks ini dan mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi faktor-faktor penyebab utama mengapa keluarga ini bisa mengalami sebuah kehancuran. Dan melalui cerita mengenai keluarga Abraham ini kita akan bersama-sama belajar alasan-alasan utama mengapa sebuah keluarga itu bisa hancur menurut Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 6. Alasan yang pertama adalah, bisa lanjut, meragukan janji dan kuasa Tuhan. Mari kita perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Saya baca yang di garis bawahi saja ya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya, perhatikan yang saya garis bawah itu ya. Nah, kalau kita memperhatikan ayat ini, masalah utama yang terjadi dalam keluarga ini adalah mengenai masalah keturunan. Istri Abraham di sini dijelaskan namanya Sarai, belum melahirkan satu orang pun anak di dalam keluarga mereka. Kenapa? Karena istri Abraham yang bernama Sarai ini mandul ya. Ini masalah besar. Coba kita lihat Kejadian 11 ayat 29 sampai 30. Nama istri Abraham ialah Sarai. 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Jadi Sarai yang merupakan istri Abraham ini mandul. Nah, kalau mandul artinya tidak bisa melahirkan anak. Nah, dan ini merupakan sebuah masalah yang cukup serius, masalah besar dalam keluarga ini. Kenapa? Karena bagaimanapun juga salah satu tujuan mengapa orang berkeluarga dan Tuhan menciptakan keluarga adalah bisa menghasilkan keturunan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, setelah Allah menciptakan manusia, perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu adalah beranak cucu. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka menikah ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, salah satu tujuan Allah menciptakan manusia itu adalah supaya manusia itu bisa berkeluarga, manusia itu bisa beranak cucu, bisa bertambah banyak sehingga manusia itu bisa memenuhi bumi. Nah, tentu ini merupakan sebuah masalah bagi keluarga Abraham karena Sarai istrinya itu mandul, tidak mungkin bisa melahirkan keturunan. Nah, namun apakah karena dia mandul lantas itu berarti bahwa Sarai mutlak tidak bisa melahirkan, tidak bisa menghasilkan keturunan? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena walaupun Sarai mandul, Tuhan telah berjanji bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan. Kejadian 12 ayat 7. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi Tuhan bilang, negeri ini saya akan berikan kepada keturunanmu, keturunan Abraham.
Kemudian Kejadian 13 ayat 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyak. Jadi walaupun kita melihat fakta bahwa istri Abraham yang bernama Sarai mandul, tapi Tuhan berjanji, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyak. Keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah, jadi walaupun Sarai mandul, tapi Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa dirinya akan mendapatkan keturunan yang jumlahnya tidak terkira banyak melalui Sarai istrinya. Nah, namun kalau kita membaca sampai di pasal 16 nats utama kita, Sarai belum juga mendapatkan seorang anak. Karena itu dia kemudian merasa bahwa dirinya tidak bisa menghasilkan keturunan bagi Abraham. Bahkan yang paling tragis di sini adalah dia menuduh Tuhan tidak akan memberikan keturunan kepada dia. Dia menuduh Tuhan tidak akan memberikan kepada keluarga mereka seorang anak pun. Kita perhatikan Kejadian 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Jadi perhatikan di sini, Sarai mengatakan kepada Abraham bahwa Tuhan tidak memberi dia melahirkan anak. Padahal kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya yang tadi kita sudah lihat, Tuhan telah berjanji bahwa Abraham pasti akan memiliki anak dan keturunannya akan sangat banyak dan tidak bisa terhitung banyaknya. Kejadian pasal 13 16 tadi dikatakan, aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat hitung juga. Ya, jadi memang kita lihat, memang secara eksplisit janji ini diberikan Tuhan secara langsung kepada Abraham. Tapi saya juga percaya ketika Tuhan memberikan janji ini kepada Abraham, Abraham juga pasti ngomong sama Sarai istrinya, kamu nggak usah khawatir. Walaupun kamu mandul, Tuhan sudah berjanji bahwa kita pasti akan memiliki seorang anak, bahkan keturunan kita akan banyak. Namun kita bisa melihat sampai di pasal 16 ini, ketika Sarai melihat bahwa dirinya tidak kunjung hamil, dia mulai menyimpulkan bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada dia anak. Tapi ada hal yang lebih tragis, bahwa Abraham yang telah mendengar sendiri janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dirinya, Tuhan akan memberikan kepada dia keturunan. Tuhan yang janji sendiri kepada Abraham, dan Abraham dengar langsung dari Tuhan. Ketika dia mendengar kesimpulan dari Sarah bahwa saya tidak akan mungkin mendapatkan anak, Tuhan tidak memberikan kepada saya anak. Ketika Abraham mendengarkan perkataan Sarah itu, dia malah percaya pada kata-kata Sarah dan mulai meragukan janji Tuhan. Perhatikan Kejadian pasal 16 ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kemudian yang saya garis bawahi, dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Perhatikan, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, dan Abraham sudah berulang kali dengar janji dari Tuhan bahwa dirinya pasti akan mendapatkan seorang anak. Dirinya pasti akan diberkati oleh Tuhan dengan keturunan yang begitu banyak. Tapi ketika dia mendengar kesimpulan dari istrinya bahwa Tuhan tidak memberikan mereka anak, dia malah lebih percaya pada istrinya, sehingga dia mengikuti saran daripada Sarai, dan Sarai kemudian mengambil Hagar budaknya untuk menjadi istri daripada Abraham supaya bisa menghasilkan anak. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah mengapa sehingga keluarga ini mengalami kehancuran dalam rumah tangga mereka, yaitu karena keluarga ini meragukan janji dan kuasa. Terkadang inilah yang sering terjadi atas kehidupan kita. Memang selama kita hidup di dunia ini,
kita akan menghadapi dan menemui berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Bahkan terkadang satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah yang baru. Yang ini belum selesai, muncul lagi masalah yang baru. Sehingga kadang-kadang dengan berbagai banyaknya masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita, membuat kita mulai ragu akan janji dan kuasa pertolongan Tuhan atas kita. Mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun atas sebuah pergumulan, tapi semakin lama semakin kita berdoa, kita belum melihat atau menyaksikan jawaban daripada setiap doa-doa kita yang kita naikkan itu dijawab oleh Tuhan. Dan akhirnya itu membuat kita mulai ragu akan kuasa dan janji Tuhan, dan kita memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang seharusnya tidak kita ambil. Ya, karena berdoa terus, Tuhan saya dia sudah lama ya Tuhan, tolong berikan kepada saya ya Tuhan. Berdoa lama-lama tidak kunjung dia memberikan jawaban. Akhirnya ambil jalan tengah, pakai dukun ya kan, santet dia seperti itu dan lain sebagainya. Tapi itu bukan sebuah jawaban untuk menyelesaikan sebuah masalah. Justru itu merupakan jalan untuk membuka celah sehingga masalah baru muncul lagi atas kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai meragukan janji Tuhan, kita mulai meragukan kuasa dan pertolongan Tuhan atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui cerita ini, melalui keluarga Abraham ini, kita belajar sebuah prinsip. Seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, serumit apapun problem yang hari-hari ini sedang kita temui, jangan pernah ragu akan janji dan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pasti akan menunjukkan pertolongan atas masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan akan memberi jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi. Saya tidak tahu masalah apa yang hari ini sedang kita gumuli. Mungkin masalah sakit penyakit kah? Mungkin masalah keuangan kah? Pekerjaan kah? Studi kah? Jodoh kah? Atau lain sebagainya. Jangan pernah meragukan janji dan kuasa Tuhan. Percaya, saat kita meragukan janji dan kuasa Tuhan, kita sedang berada di ambang kehancuran. Saat kita meragukan janji dan kuasa Tuhan, kita sedang membuka pintu untuk masuknya sebuah masalah baru. Jadi ingatlah, tetaplah percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia selalu menepati janji-janjinya tepat pada waktunya. Dia Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kita. Jangan pernah ragu. Kalau Dia sudah menebus kita, Dia sudah menyelesaikan masalah utama, masalah yang paling besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yaitu menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita. Itu masalah yang tidak ada satu manusia pun yang bisa mengatasi itu, hanya Tuhan. Dan jika Dia Tuhan yang bisa mengatasi masalah itu dan sudah mengatasi masalah itu, kenapa kita mesti ragu dengan masalah-masalah yang kecil, yang remeh-temeh, yang selama ini sampai dengan saat ini masih kita punya? Tetaplah percaya bahwa hikmat Allah itu tidak terbatas, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, pertolongan Tuhan selalu ada bagi kita. Jangan pernah ragu akan kuasa dan janji Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Yang kedua, alasan kenapa keluarga ini bisa mengalami kehancuran, karena mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Perhatikan ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hamba itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai.
Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yang ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Perhatikan, 3 tokoh yang ada dalam cerita ini, mereka semua masing-masing mengambil keputusan dengan gegabah tanpa mencari kehendak Tuhan sebelumnya. Kita lihat satu-satu. Sarai, ketika dia yakin bahwa dia belum bisa melahirkan, Sarai langsung cepat-cepat pikir dan ambil keputusan. Keputusannya adalah supaya dia ambil Hagar, budaknya itu, supaya dinikahkannya dengan Abram, supaya oleh Hagar Abram bisa memperoleh keturunan. Tujuannya memang kelihatannya baik, supaya ada keturunan yang lahir dari keluarga Abram. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kesimpulan dari keputusan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Nah, keputusan itu pada akhirnya dia bawa kepada Abram. Abram, engkau tahu saya belum bisa mengandung. Saya ada satu saran. Lebih baik kau ambil saja perempuan yang menjadi budakku itu, terus kamu nikah dengan dia, supaya oleh dia kamu bisa memperoleh keturunan. Kira-kira respon Abram apa? Kira-kira ketika Hagar bilang begitu, dia bilang begini, tunggu, jangan ambil keputusan ini. Mari kita berdoa, kita cari kehendak Tuhan. Mari kita berdoa, kira-kira keputusan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apa keputusan Abram bilang seperti itu? Tidak. Ketika Sarai bilang, Abram, kamu nikah saja dengan Hagar, Abram bilang apa? Oke bos, siap. Yes. Kan seperti begitu. Mungkin dia pikir dalam hati dia, setelah dia mendengar Sarai mau gitu, dia ikut itu siapa itu Ahmad Dhani punya lagu ya, senangnya dalam hati kalau beristri 2. Apakah dia bilang, tunggu, jangan dulu ambil keputusan itu. Mari kita cari kehendak Tuhan, mari kita berdoa. Apakah karena Tuhan sudah pernah janji sama saya bahwa kamu pasti akan melahirkan. Tapi Abram tidak pikir itu. Dia pikir, yang penting saya punya istri 2. Mungkin dia berpikir seperti itu. Nah, Hagar juga sama. Ketika Sarai bilang, kamu nikah sama suamiku Abram ya, dia bilang, dia terima-terima saja, karena dia pikir, saya ini seorang budak. Kalau saya nikah dengan Abram, saya berubah status dong. Saya bukan lagi jadi budak, saya nikah sama majikan, saya jadi majikan, saya jadi bos juga. Jadi perhatikan, ketiga orang ini, mereka mengambil keputusan dengan begitu sangat sederhana, kelihatannya simple. Tapi kelihatan dari teks yang kita baca, mereka sedikit pun tidak bertanya kepada Tuhan, apakah memang keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ketika Sarai bilang, Abram, kamu menikah saja dengan Hagar, Abram bilang, oke, siap, mau. Ketika Sarai bilang kepada Hagar, kamu nikah saja dengan bosmu ya, Hagar bilang, oke, daripada saya jadi budak terus, saya jadi pembantu terus, lebih nikah saja dengan tuan kan, supaya saya bisa jadi nyonya kan, seperti begitu. Jadi perhatikan, begitu ada masalah, mereka bertiga ini begitu dengan sangat cepat mengambil keputusan. Sepertinya tidak akan ada beban apa-apa. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah keputusan itu telah dipikir dan diambil sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah keputusan itu diambil sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Tidak. Bukan itu yang Tuhan mau. Malah dalam mengambil keputusan tersebut, mereka memutuskannya sesuai dengan keinginan mereka sendiri, kemauan mereka sendiri, kehendak hati mereka sendiri, tanpa mereka bertanya kepada Tuhan, tanpa mereka melibatkan Tuhan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Dan akhirnya, karena mereka mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bertanya kepada Tuhan, akhirnya keputusan itu pada akhirnya mendatangkan sebuah masalah baru dalam keluarga mereka, dan bukan sebuah kehancuran bagi keluarga ini.
Padahal kalau kita memperhatikan masalah yang dihadapi ini masalah yang cukup serius. Ini masalah keturunan. Keturunan itu Tuhan yang berikan. Tapi dalam proses untuk memutuskan, sama sekali 3 orang ini tidak mencari kehendak Tuhan. Mereka langsung ambil jalan tengah yang menurut pemikiran mereka itu baik menurut mereka. Tapi pada akhirnya kebetulan itu membawa sebuah kehancuran dalam rumah tangga mereka. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, melalui teks ini kita belajar bahwa segala keputusan yang diambil oleh manusia tanpa melibatkan Tuhan akan berakhir dengan kehancuran. Semua tokoh dalam teks ini telah melakukan sebuah kesalahan besar sehingga mereka hancur dalam rumah tangga mereka. Mereka telah mengambil keputusan menurut jalan pikiran mereka sendiri secara gegabah sehingga harus berakhir dengan kehancuran. Marilah kita sadar bahwa sebagai manusia hikmat kita terbatas, kekuatan kita terbatas, keterampilan kita terbatas. Kita susah untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, mari dalam mengambil keputusan, dalam menentukan sikap, kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon hikmat kepada Tuhan. Kira-kira jalan mana yang harus saya pilih? Apakah jalan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini yang Tuhan mau dalam hidup saya atau tidak? Terkadang kita hanya berpikir yang penting enak sekarang dulu, urusan susah belakangan. Jangan. Mari kita datang kepada Tuhan, pikirkan baik-baik, cari jalan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dan petunjuk Tuhan agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena sekali lagi, hikmat kita terbatas. Tapi kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan yang tidak terbatas itu, kita pasti akan menemukan kebahagiaan dan impian. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menunjukkan jalannya kepada kita, caranya kepada kita, apa yang harus kita lakukan. Oh Tuhan, ini ada 5 C ya Tuhan. Kira-kira saya harus pilih yang mana? Seperti itu. Oh ya Tuhan, kira-kira pekerjaan ini yang harus saya ambil atau pekerjaan ini yang harus saya ambil? Kira-kira saya harus begini atau tidak? Semuanya mari kita bawa kepada Tuhan. Jangan andalkan hikmat kita sebagai manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan agar kita tidak menemukan masalah baru dan berujung kepada kehancuran. Alasan kedua kenapa keluarga ini mengalami kehancuran adalah karena mereka mulai meragukan kuasa dan janji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, alasan yang ketiga adalah menyombongkan keberhasilan. Perhatikan ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hamba ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga dia lari meninggalkan. Setelah Abram mengambil Hagar menjadi istrinya, Hagar kemudian mengandung. Dan ketika Hagar tahu bahwa dirinya mengandung, maka ayat 4 yang sudah kita baca tadi mengatakan bahwa Hagar mulai sombong. Dia mulai memandang rendah akan nyonya. Mengapa Hagar bisa merendahkan Sarai? Saya berpikir begini, bagi Hagar bisa mengandung dan melahirkan seorang anak bagi Abram itu adalah sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Telah sekian lama keluarga ini menanti kehadiran anak-anak dalam keluarga mereka. Impian itu belum terwujud,
karena istri Abraham yaitu Sarai mati. Tapi sekarang ketika Abraham menikah dengan saya mengandung. Artinya saya bisa memberikan kebanggaan dalam keluarga ini. Wah, itu hebat karena ini masih zaman dulu. Kalau dalam keluarga tidak ada seorang anak, wah itu bahaya itu, karena orang di sana itu masih mengenal sistem warisan ya. Sampai sekarang juga warisan juga masih ada. Jadi kalau sampai keluarga ini tidak memiliki anak, ini yang mewariskan harta benda yang begini banyak ini siapa? Ini merupakan sebuah masalah yang cukup serius dalam keluarga. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh keluarga ini. Kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga akan mengharumkan nama keluarga. Wih, orang akan bangga, keluarga ini akan begitu sangat bangga, anak saya ini adalah pewaris saya. Tapi itu belum terwujud karena Sarai belum sampai saat itu belum mengandung dan melahirkan satu orang anak pun. Tapi sekarang saya bisa melahirkan seorang anak. Wah, tentu Abraham akan jauh lebih sayang kepada saya, karena saya bisa membuat namanya harum, bisa membawa kebanggaan dalam keluarga ini. Mungkin Hagar berpikir seperti itu, sehingga dia mulai memandang rendah akan Sarai. Dia pikir karena Sarai itu tidak bisa memberikan Abraham anak, sedangkan dia, maka dia ngapain? Dan dia mulai memandang rendah sama Sarai seperti itu. Saya yang lebih jauh dicintai kan, seperti itu. Tapi itu yang dipikirkan oleh Hagar. Dia mulai sombong, dia mulai congkak, dia mulai angkuh dengan prestasi yang bisa dia dapatkan, dengan keberhasilan yang bisa dia raih oleh karena bisa menghadirkan anak di dalam keluarga. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya kesombongan itu membawa Hagar pada kehancuran. Keluarga ini hancur dan Hagar ditindas oleh Sarai, bahkan diusir keluar dari rumah. Nah, ini juga merupakan pelajaran penting bagi kita, bahwa dari cerita ini kita belajar bahwa kesombongan hanya akan membawa kita kepada kehancuran dan penderitaan. Oleh karena itu, mari kita menjadi jemaat Tuhan yang tidak memiliki sifat sombong dan angkuh dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita diberkati, mungkin hari ini Tuhan berkati kita dengan pekerjaan, mungkin hari ini Tuhan berkati kita dengan jabatan yang baik, atau mungkin pendidikan kita bisa sekolah sampai setinggi-tingginya. Tapi ingat, itu semua bukan menjadi alasan untuk kita sombong. Karena saat kita sombong, Tuhan akan angkat semuanya itu dan bawa kita akan masuk ke dalam kehancuran demi kehancuran, masalah demi masalah. Oleh sebab itu, janganlah semua prestasi, keberhasilan yang kita dapatkan selama ini menjebak kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang sombong, yang angkuh, yang congkak, yang merendahkan orang lain, bahkan tidak menghargai Tuhan. Kita harus sadar bahwa semua hal yang kita dapatkan ini, entah itu harta kekayaan, entah itu pendidikan, pekerjaan, bahkan semuanya yang kita miliki itu adalah dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Karena itu kita jangan sombong. Tidak ada satu alasan pun bagi kita untuk bisa membanggakan itu semua. Itu semua bukan hal yang harus disombongi, tapi itu semua adalah hal yang harus disyukuri. Jangan pernah memiliki sifat sombong, karena percayalah, pada saat kita sombong, kita sedang berada di ambang kehancuran. Milikilah sikap rendah hati, karena orang yang sombong sebenarnya sedang membawa dirinya pada jurang kehancuran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui cerita tentang keluarga Abraham dalam Kejadian pasal 16 ayat 1-6 ini, kita belajar bagaimana sebuah keluarga itu bisa mengalami kehancuran ketika menangani sebuah masalah dengan cara yang salah. Kita belajar bahwa penyebab kehancuran dalam keluarga, meragukan janji dan kuasa Tuhan, adalah awal dari kehancuran. Mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan adalah awal
dari kehancuran, dan menyombongkan keberhasilan adalah awal dari kehancuran. Karena itu, tetaplah percaya akan janji dan kuasa Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam segala perencanaan hidup kita, dan tetaplah rendah hati apabila kita diberkati Tuhan. Percayalah, jika kita melakukan semuanya itu, kita akan mengalami kebahagiaan dalam keluarga kita dan terhindar dari ancaman kehancuran. Yang pertama adalah nanti sore di tempat ini masih diadakan kebaktian yang kedua, dimulai pada jam 5 sore. Pujian Saudari Veronica, LCD Saudari Ina, firman Tuhan masih dilayani oleh Saudara Stephen Roberto, pengumuman dan doa Saudari Veronica, musik oleh Bapak Eko. Berikutnya laporan persepuluhan bulan November ini sampai dengan 7 November terkumpul Rp6.227.000. Untuk pelayanan sepekan, hari Minggu tanggal 14 jam 3 sore, Genji kebaktian diadakan secara offline. Pujian Saudari Dina dan Saudari Eli, musik Saudari Bernik, Saudari Nathan dan Saudara Febri. Jam 9.30 ini nanti ada kebaktian tunas remaja. Kebaktian dilakukan secara offline. Hari Selasa tanggal 16 jam 18.30 persekutuan doa malam petugas oleh Penatua Paulus Sumarno. Hari Rabu 17 November jam 18.30 pendalaman Alkitab dilakukan secara online dengan pembicara Saudara Stephen. Hari Kamis jam 18.30 persekutuan pria Kristen dilakukan online tetapi diliburkan. Kami ulangi, persekutuan pria Kristen hari Kamis diliburkan. Hari Jumat jam 18.30 KPK bertempat di gereja. Pujian Ibu Riyati, musik Bapak Suparja, firman Tuhan Diaken Suharti. Hari Sabtu jam 9 pagi persekutuan doa pagi online juga diliburkan. Jadi hari Kamis dan hari Sabtu diliburkan. Untuk laporan kas pembangunan tahap ketiga sampai dengan 13 November ada saldo sekitar 12.937.930 rupiah. Warta khusus, kami keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Saudara Stephen Roberto dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati dan semakin dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Minggu ini merupakan minggu kedua bulan November 2021. Jemaat masih diberi kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Marilah kita mengembalikan dengan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkat-Nya. Bapak Ibu sekalian, demikian pengumuman yang perlu mendapatkan perhatian kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati.